Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, banyak dari kita yang mencari solusi alternatif untuk menjaga kesehatan dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka dari itu, pengobatan alternatif Gus Muhammad Al-Karomah kini telah banyak menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Gus Muhammad Al-Karomah telah berdedikasi selama lebih dari 1 dekade dengan membawa keunikan dalam melakukan pendekatan pengobatan terhadap para pasiennya. Visi dan misi pengobatan alternatif Gus Muhammad Al-Karomah bukan hanya sekedar untuk menyembuhkan gejala, namun juga memahami akar dari penyebab penyakit tersebut. Hingga saat ini, sudah banyak pasien yang telah merasakan manfaat dari pengobatan alternatif Gus Muhammad Al-Karomah. Kisah-kisah pasien tersebut menjadi bukti nyata bahwa pengobatan alternatif ini dapat menjadi solusi untuk kesehatan yang lebih baik. Saya didiagnosa oleh dokter punya penyakit kelenjar getah bening karena mempunyai benjolan di sebelah sini. Lalu disarankan oleh dokter untuk operasi. Karena saya takut operasi, jadi saya menolak dan mencari pengobatan alternatif, salah satunya ke Pak Gusmo. Lalu 6 bulan belakangan ini saya sudah menjalani pengobatannya dan alhamdulillah udah sembuh. Keluhan penyakit saya hipertensi dan kolesterol, dan saya direkomendasikan oleh teman-teman untuk pengobatan alternatif Gusmo, dan setelah saya berobat ke beliau disarankan untuk 6 bulan, dan saya rutin selalu datang ke tempat beliau selama seminggu 2 kali. Tapi sebelum waktunya 6 bulan, alhamdulillah penyakit saya ini sudah hilang, dan beliau pun menyarankan untuk berolahraga agar badan saya bisa kembali normal dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa JAK TV, kembali lagi bersama saya Mary Putrian yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karomah. Pemirsa, kanker payudara bukan hanya perihal statistik atau juga angka. Setiap tahun ribuan wanita di Indonesia terkena dampaknya. Dan menurut data Kementerian Kesehatan, kanker payudara adalah salah satu penyebab utama kematian pada wanita di Indonesia. Namun kita juga harus percaya nih bahwa edukasi, deteksi dini dan juga dukungan orang-orang terdekat itu dapat memberikan banyaknya perubahan besar bagi progres kesehatan penderitanya. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema mengenai kanker payudara. Dan telah hadir tentunya bersama saya Gus Muhammad Al-Karomah selaku pendiri dan juga terapis pengobatan alternatif. Assalamualaikum Gus. Salam. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita akan membahas tentang kanker payudara ya Gus ya. Tapi tentunya tidak hanya Gus saja karena sudah hadir bersama saya. Di sini sudah ada Ibu Nurdini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sekarang Ibu sudah dalam kondisi kesehatan yang jauh lebih baik ya Bu Ya, dibandingkan beberapa tahun yang lalu gitu Ibu merasakan kanker payudara ya Bu ya. Nah pemirsa, tapi di awal kita perlu tahu dulu sebenarnya apa sih itu kanker payudara nih pemirsa ya. Nah kita akan bertanya langsung sama Gusmu. Gus, kanker payudara itu apa sih sebenarnya? Sebetulnya kanker payudara kan yang diidap oleh wanita kaum wanita ya, di bagian payudara. Mungkin ada peradangan yang hebat awal mulanya ya. Sudah juga ada kelenjar. Yang hormon yang tidak stabil itu bisa mengakibatkan kanker payudara ya. Oke, itu karena hormon tidak stabil akhirnya bisa dia menyebabkan kanker. Sebenarnya faktor utamanya tuh apa Gus yang menyebabkan dia bisa gitu adanya kelainan hormon? Banyak faktor ya. Mungkin kalau ada keturunan itu lebih cepat kena. Kalau keturunan? Iya. Terus ada juga yang sering melahirkan, terus air susunya itu tersumbat, kurang lancar tuh bisa juga. Atau ada juga yang
waktunya menyusui, tidak menyusui, tidak mau, ada juga yang gitu. Oh iya, Ya, iya, itu iya, bisa iya. mengakibatkan kanker payudara. Karena normalnya sebenarnya wanita yang melahirkan tuh harus menyusui Iya, gitu ya Gus ya. iya. Kalau misalnya air susunya Iya. tidak keluar atau tidak dipaksa untuk keluar, Iya. itu yang menyebabkan bisa Iya, terjadi penyumbatan itu. penyumbatan itu Iya. yang menyebabkan bisa jadi gejala-gejala dari si kanker itu sendiri gitu Iya. ya. Nah, sebenarnya gejala awalnya tuh seperti apa sih Gus kalau buat wanita yang kita mesti mendeteksi dini kan Gus gitu Iya. loh, untuk tahu nih apakah benjolan ini memang kanker atau hanya Iya. karena gumpalan lemak gitu. Biasanya kalau kanker payudara itu awalnya sakit, nyeri di bagian punggung. Kadang maaf itu payudara bisa terasa keras atau kencang Oke. dan sakit. Bisa juga menimbulkan benjolan kemerah-merahan itu. Benjolan kemerah-merah. Ya, itu biasanya mengarah ke kanker. Oke, itu biasa hanya satu sisi Iya. atau bisa terjadi kepada dua sisi dari payudara itu? Bisa dua-duanya, kadang salah satunya bisa juga nanti menjalar ke sebelahnya bisa. Oh, oke, jadi itu yang perlu diperhatikan gitu ya pemirsa, makanya kenapa kita harus sebagai wanita tuh rajin-rajin untuk mendeteksi dini gitu ya. Mungkin kalau misalnya Anda belum ingin melakukan pengecekannya ke tim medis, Anda bisa melakukan sendiri ke rumah katanya kan, di rumah gitu Gus ya, dari saat kita mandi. Iya, itu. Nah, kita bisa tuh gitu ya dengan cara bagaimana meraba payudara kita apakah ada benjolan atau tidak, Iya. gitu ya. Baik, saya akan langsung bertanya gitu sama Ibu Nurdini karena Ibu Nurdini sendiri yang mengalami nih Bu ya, gitu kejadian terkena kanker payudara ya Bu ya. Bu, apa sih yang Ibu rasakan di awal pertama kali gitu? Yang saya rasakan dari pertama ini, saya kan bangun lahir, saya nggak tahu tiba-tiba saya ngerasain kayak orang nyeri. Ini lahiran keberapa Bu? Lahiran yang ketiga. Lahiran yang ketiga, oke. Jadi Saya- ini benar-benar baru yang ketiga yang Ibu Iya, rasakan. iya. Ada rasa nyeri yang berbeda dibandingkan yang kedua gitu. Iya. Oke. Karena pas di saat lahir itu saya nggak tahu ya, karena kan air susu saya memang nggak keluar ya. Dan tiba-tiba kayak ada berasa benjolan, ya saya pikir biasa aja Oke. gitu. Ternyata pas saya ke sini-sininya saya merasa kok pada nyeri, terus pundak saya berasa kayak Nyerinya tuh gimana. seperti apa sih Bu? Kan kalau kayak orang terkena goresan gitu ya, Bu tuh kan ada rasa nyerinya gitu. Kalau ini tuh Lebih kayak gimana ya, sakit sakit banget ya. dah. sakit gitu ya, Sakit. sampai nusuk gitu Iya, ya, sampai nembus ke kayak- belakang tadi iya. ya. Heeh. Sampai ke pundak juga, belikat juga kayak ketarik gitu. Terus lama kelamaan saya diamin, saya ini ternyata tiba-tiba kok nambah membesar gitu benjolan Oke, itu. heeh. Dan benjolan itu membesar, terus membengkak. Oke. Saya lari ke tim medis, saya pengen tahu gitu Tapi ada sebelum apa. Ibu ke tim medis tuh Bu ya kan itu pasti butuh waktu berhari-hari ya Bu. Apa yang Iya. Ibu lakukan di rumah untuk biasanya kalau orang misalnya kayak orang sakit kepala dibawa tidur aja deh misalnya gitu ya Bu. Iya. Nah kalau Ibu apa yang pada saat nyeri? Kalau saya Ibu biasanya lakukan? ngompres dengan pakai air hangat. Oh, Pakai air hangat buat ngilang-ngilangin nyeri. Iya. Terus kadang-kadang kalau emang lagi dulu belum tahu ya, orang dulu ya main kerik-kerik aja, kira saya cuma angin. kira masuk angin Ya. gitu. Ternyata pas diperiksa ke tim medis ada gejala kanker. Oh, oke. Itu saya di situ berasa kayaknya shock, kaget, yang nggak diduga sama saya lah. Iya. Nah dari situ saya bilang sama suami saya bilang, coba deh bawa ke alternatif. Oke. Gitu. Nah, apa yang membuat Ibu memutuskan gitu ya Bu akhirnya mengikuti suami gitu untuk coba dilakukan pengobatan ke alternatif gitu. Padahal kan di awal sudah melakukan Iya, pengecekan ke tim pengecekan medis nih Bu. medis. Iya, pas saya membawa ke alternatif, karena suami yang menyarankan, Iya, coba ke Pak Gus apa itu katakan dia pernah nonton, gitu. Coba kita ke Pak Gus Ngu, gitu. Akhirnya aku coba menjajal ke sana. Akhirnya alhamdulillah bersyukur banget aku ketemu dengan Pak Gus. Langsung ketemu dengan Langsung Pak Gusmunya Gusnya. ya Bu ya. Terus orang-orangnya baik-baik semua, ramah sama aku, menyambut aku dengan baik lah Oke. gitu. Aku di sana disapa, terus aku diobati, ditanya apa penyakitnya. Itu sudah pada kondisi yang sudah cukup besar. Iya, sudah cukup besar. Sisi kiri, sisi kanan Bu. Sebelah kiri. Hanya satu saja. Hanya satu. Oke. Jadi emang udah bener-bener, tapi belum sampai yang kan sampai bisa bernanah gitu-gitu ya Gus katanya kan ya kalau misal sudah Iya, sangat kalau parah. udah Iya, stadium tapi aku 4 betul. lebih, Stadium 4 lebih itu 5 udah bisa. Ibu belum sampai gitu. Belum, aku baru sampai bengkak berah aja. Oke, biasa kata ada maaf nih pemirsa, ada perubahan di puting biasanya kan Gus ya kalau Iya, memang bisa orang yang terkena. masuk Ibu ke dalam merasakan gitu. itu enggak? Kalau di puting ya agak-agak kayak kemerah-merahan begitu. Oh, Karena oke.
ketarik mungkin darah itu mungkin ketarik. Aku juga nggak tahu juga sih. Jadi akhirnya memutuskan untuk melakukan pengobatan alternatif ke Iya. Gus Mu. Nah Gus, biasanya kalau orang pasien pertama datang dengan kondisi yang seperti Ibu Nurdini alami ini nih Gus ya. Langkah awal apa sih sebenarnya yang akan dilakukan di pengobatan alternatifnya Gus Mu? Nanti kita akan bahas ya Gus dijawabnya nanti. Tapi pemirsa, saya juga ingin mengingatkan kepada Anda bahwa kami nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi silakan buat Anda kalau Anda ingin Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon di 021 2290 8462 atau Anda bisa langsung saja ke live Instagram di @jaktvofficial. Dan saya juga ingin menginformasikan kepada Anda bahwa Gus Mu gitu ya, kalau Anda ingin datang langsung ke tempat prakteknya, ini buka setiap hari ya Gus, kecuali hari Selasa. Hari Selasa libur. Hari Selasa libur, dan Anda bisa menghubungi call center pengobatan alternatif Gus Mu di nomor telepon 0813 11199941 atau di 0813 11199948. Kalau Anda ingin datang langsung gitu ya ke alamatnya, Anda bisa langsung saja untuk datang ke Jalan Taman Malaka Utara, Blok B nomor 19/20 di Kelurahan Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur. Nah, dan juga ini ada di Perumahan Pondok Kelapa, Jalan Kafling, Marinir Barat, Blok XE nomor 6, Durensawit, Jakarta Timur. Jadi Anda bisa langsung saja untuk datang ke dua alamat tersebut, atau kalau ingin memastikan Anda bisa telepon dulu call centernya untuk membuat janji gitu ya. Jadi Anda tidak perlu menunggu terlalu lama. Baik pemirsa, kita akan membahas tentu tentang pertanyaan saya tadi, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan komersial break berikut ini. Kanker payudara adalah salah satu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara. Pertumbuhan abnormal tersebut diduga disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan secara genetik. Beberapa faktor resiko yang diduga menjadi pemicu kanker payudara adalah adanya riwayat kanker payudara pada diri sendiri maupun keluarga, kebiasaan merokok maupun minum minuman beralkohol, dan obesitas. Selain itu, beberapa gejala kanker payudara yang biasa dialami oleh penderitanya adalah adanya benjolan, nyeri dan bengkak pada payudara, keluarnya darah, hingga pembesaran pori-pori kulit payudara yang menyerupai kulit jeruk. Jika Anda mengalami hal tersebut, segera periksakan diri Anda kepada petugas medis untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Iya pemirsa, kembali lagi bersama saya Maya Putrian, tentunya dalam spesial program Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Kahrohma. Nah pemirsa, tadi kita sudah membahas sedikit gitu ya, apa sih kanker payudara itu, terus gejalanya sendiri yang dirasakan oleh pasien yang terkena kanker payudara itu seperti apa gitu. Jadi betapa pentingnya bagi kita nih, wanita khususnya gitu ya. Karena memang kanker payudara ini bisa dikatakan gitu menjadi momok yang sangat menyakitkan bagi wanita gitu pada saat sekarang ini, betapa pasien penderita kanker payudara itu semakin tahun semakin meningkat. Nah itulah pentingnya untuk kita mengetahui bagaimana caranya kita bisa mendeteksi diri kita gitu. Apakah memang ada gejala. Karena lebih baik kita mengetahui sejak dini dibandingkan kita diamkan begitu saja ternyata sudah parah gitu. Nah tadi kan saya bertanya gitu ya nih pemirsa ya. Apa sih yang awal dilakukan gitu ya pada saat seorang pasien gitu datang gitu ke terapi Gus Muhammad Al-Kahrohma ini, terapi pertama apa yang dilakukan tuh Gus yang akan didapatkan oleh pasien pada saat sudah kondisi mungkin seperti Ibu Nurdini ini? Biasa kita lakukan ini totok saraf itu. Totok saraf. Iya, itu untuk memblok supaya sel kanker nggak menyebar. Terus juga hormon itu kita normalkan dengan totok saraf itu. Ya, terutama kelenjarnya itu supaya tidak cepat menyebar. Itu apakah langsung di terapinya di tempat yang sakitnya atau di daerah yang lain di bagian tubuh lain? Di bagian telapak kaki sama telapak tangan. Jadi nggak boleh di bagian yang sakit ini nggak boleh. Oh, memang kalau di bagian sakitnya tidak boleh ada penyentuhan apapun atau ya Gus ya? Terus baru kita lakukan terapi tenaga dalam itu yang cepat untuk membunuh sel-sel kanker tadi.
Gus, tapi kan sel kanker ini kan sebenarnya bisa dikatakan dia berkembangnya cepat ya Gus. Iya, Kalau cepat kita sekali. salah makan, dia akan seolah-olah makanan itu tuh kita memberikan makanan bagi si Iya, sel benar. ini ya Gus. Iya. Nah, pengobatan ini tuh dalam berapa minggu sekali harus dilakukan Gus untuk bisa ngeblok si sel-sel ini Biasanya agar tidak berkembang. kalau yang parah setiap penyakit itu terapi 1 minggu 2 kali. Hanya 1 minggu 2 kali Ya, Gus. terus juga harus memantang makanan supaya nggak mempercepat sel itu pertumbuhan kankernya itu, jadi menghindari makan-makan sifatnya seperti daging-dagingan, seafood, terus yang berbau-bau amis itu ya. Karena sel kanker ya seperti itu tadi, seperti pohon benalu itu, tanaman benalu dia akan makan apa yang kita makan itu. Jadi dilemahkan itu menyarankan pasien itu makan seperti makan makanan yang mengandung nabati, seperti kayak tahu, tempe itu bagus. Mungkin ayam kampung boleh. Jadi Jadi nggak boleh memang- yang berlemak atau bagian leher nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Iya. memang banyak sekali pantangan yang harus dijaga Iya, dalam pada saat pengobatan itu atau Pengobatan, kita penyembuhan gitu ya Ya, Gus, seperti supaya kita nggak sembuh. memberi makan sel kanker itu. Iya, itu supaya kan. melemah Ha-ha. cepat. Itu yang saya baca katanya pemirsa. Kalau kita seperti kayak makan daging-daging merah, itu sama Iya, juga kita cepat. kayak memberikan Iya, makanan makanan. bagi si sel Betul. kanker. Gue sebenarnya terapi 2 minggu sekali itu cukup buat orang yang setidaknya karena seperti terasa terkejar oleh waktu ya Gus ya ini kan ya Iya, si kanker kayak balap-balapan oleh waktu gitu. Iya. Cukup. Kalau setiap hari juga nggak boleh. Biasanya 1 minggu 2 kali itu udah paling efektif untuk penyembuhan. paling Nah, untuk efektif. penyakit yang berat itu. Kalau buat orang yang penderita kanker gitu Gus, pada saat dilakukan terapi apa yang efek dia akan rasakan sebenarnya? Kalau pengalaman saya biasanya kanker rahim itu, kanker payudara itu kita terapi tenaga dalam biasanya merasa hangat atau panas. Biasanya ada rasa nyeri juga di bagian yang sakit. Di bagian Ibaratnya sakit. seperti memerangin sel penyakit itu. Oke, nah kita tanya langsung sendiri sama Ibu karena Ibu yang merasakan kan Ibu langsung ya. Pada saat Ibu datang dilakukan terapi, apa nih yang Ibu rasakan? Seperti tadi Guswa katakan gitu kan ya, ada pemijatan saraf gitu. Kalau ngebayangin saraf tuh dari kaki tuh nyambung gitu semua, Iya, nyambung. sampai ke kepala tuh Iya, nyambung gitu. Kayak aduh gitu, saya kalau dipijit aja kayak dret gitu loh, kayak geter gitu ya, kayak nyetrum. Kalau Ibu apa yang dirasakan tuh? Kalau dulu aku ngerasainnya ya yang Bapak Gus bilang, saya merasakan apa yang saya rasakan itu sakitnya benar-benar sakit banget dan bikin saya nggak bisa apa-apa gitu. Iya, nggak iya. bisa ya. Dan alhamdulillah saya bersyukur banget ketemu Pak Gus. Akhirnya saya bisa Seperti sekarang Kembali kondisi. kondisi Pada saat sekarang. dilakukan pijat sakit nggak Bu? Kan Banget, disentuh Kak. dari kaki kan Bu? Dipegang jempolnya itu sakit loh biasanya kalau ada penyakit ya Gus ya? Iya. Dipegang jempolnya itu sakit loh, itu Iya sakit banget, benar-benar sakit Kak. bener-bener. Tapi masih mendingan sakit untuk sembuh ya Bu, Iya. daripada sakit kita diamkan saja penyakit Iya, kita. betul, Kak. Bu ini kan seminggu 2 kali ya, Iya. Ibu melakukan terapi. Terus juga ini ada herbal yang harus diminum ya Gus ya, Iya, berarti. Makanan yang Ibu jaga itu bagaimana pada saat Ibu menjalani proses pengobatan alternatif ini? Yang saya jaga ya kayak pola makanan, ya kayak yang tadi Bapak sebutin, nggak boleh makan daging-daging yang Iya. mentah itu. Tapi saya tetap pengen semangat. Pengen yang semangat. jajan. Itu yang paling penting sebenarnya semangat dari si pasien ya Gus ya. Iya. Gus, nah kalau dari herbalnya sendiri nih, dari ramuan yang memang harus dikonsumsi oleh pasien, itu kan berarti untuk mematikan gitu ya Iya. Gus ya, di bagian dalam, Iya, bagian begitu Bu kita. Itu mengkonsumsinya gimana dia Gus? Kita praktisnya berbentuk kapsul aja, yang udah kita kemas kapsul. Oke, oh, lebih dan mudah dong ya, lebih jadi mudah, nggak. dan memang herbal alami tanpa ada campuran apa-apa. Itu diminumnya tiap hari? Tiap hari, Sehari berapa kali Gus? bisa 3 kali. Dalam 3 kali satu, maksudnya itu hanya Selama satu kapsul penyembuhan. aja atau ada beberapa? Besok kan cukup minum. Ada banyak beberapa, gitu. mungkin ada 6 atau 7. Ada 6 sekali minum? Iya, sekali minum. Gimana Bu rasanya Bu? Sekali minum? Mana ya orang pengen sehat? Iya, ditelan aja ya. Kalau minum, nah minum herbal itu ibu rasakan sebenarnya nih Bu, berapa kali ibu benar-benar baru merasakan bahwa wah ini perubahan saya terasa sekali nih. Apakah setelah 2 minggu terapi, Aku 3 pas- minggu terapi gitu? Pas kedua kali minum aja aku udah mulai berasa badanku lebih enteng gitu, lebih itu ini. ya. Efeknya Alhamdulillah dari- banget Kak, bener Kak. Bener ya, Iya, itu ya dari bersyukur pijat. aku. Jadi memang dari luar dan dari dalam nih Dalam, pemirsa, ya. jadi katakan gitu ya pengobatannya ya, bahwa kita bisa merasakan gitu ya, kalau dengan pijatan itu bisa membuat saraf yang lain juga sebenarnya menjadi Iya. lebih aktif dan sehat Iya. nggak sih Gus gitu? Iya, semua ada organ yang terganggu atau terserang penyakit itu lebih sehat lagi.
Oke. Dan organ-organ yang lemah itu dia akan lebih aktif lagi. Lebih aktif lagi. Nah, mengaktifkan itu. sementara si herbal ini sebenarnya juga untuk menguatkan imunitas Imun. tubuh juga sih, Gus? Iya pasti itu. Nafsu makan jadi gimana? Kalau kan kalau orang sakit tuh biasanya nafsu kalau- makannya kan agak kurang Iya, ya. minum obat herbal kita biasanya nafsu makannya bagus. Tapi lebih memang banyak ada makan. pantangannya. Iya, Gitu ya, Gus ya. Itu yang perlu diperhatikan nih pemirsa. Tapi ini juga sebenarnya menjadi pertanyaan saya nih. Kalau misalnya kita tahu awalnya bahwa kanker ini kan turunan. Katanya Iya, kalau ada bisa. orang atasan kita, maksudnya gen orang tua kita atau kakek kita, nenek kita gitu ya, Iya. ada gennya kanker itu akan turunan. Iya. Tapi katanya sekarang udah nggak gitu, Gus. Udah banyak orang yang Kalau tiba-tiba ada nggak ada gen turunan biasanya tuh. kita harus berhati-hati. Tapi kita pun kalau nggak ada gen atau keturunan yang kena kanker payudara, kita juga harus hati-hati juga. Biasanya juga akan, kadang ada juga pasien bilang, Pak saya kan nggak ada keturunan tapi kok saya Iya, kena kanker itu. Iya itu. Itu tadi termasuk pola makan, pola hidup tadi, terus bisa juga ada penyumbatan waktu pas menyusui itu. Pas menyusui gitu. Berarti ini bisa dikatakan bahwa kanker payudara ini lebih rentan bagi wanita-wanita yang sudah melahirkan ya, Gus? Iya, kadang-kadang juga ya maaf ada yang agak malas, wah sebagai wanita, wah ini takutnya ini apa, oh udah terlalu Ada lama perubahan gitu dari iya, payudaranya itu, gitu ya. gitu. Padahal kan Jadi itu menjadi natural. sehat tuh, yang lebih sehat itu natural, Oke. harus menyusuin. Nah, itulah benar. Kalau sudah memutuskan untuk bisa menjadi ibu, ya memang Iya. harus memperlakukan Iya. bagaimana Menyusui. tugasnya ibu ya, Bu ya. Iya, Ini 3 loh, Masya Allah. Berarti 2 anak sebelumnya baik-baik saja kondisinya. Alhamdulillah. Anak ketiga ini ya. Ini menarik sekali loh, setelah anak ketiga baru diketahui baru timbul. gitu ya adanya kanker payudara. Nah pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi tentunya tentang kanker payudara ini, karena sekali lagi saya katakan ini sangat penting sekali buat perempuan khususnya, Iya. Gus ya. Apalagi di zaman sekarang yang kita tahu bahwa makanan tuh sudah Iya. sulit Ada sekali. juga yang ini yang belum mempunyai keturunan Juga kena sudah ada kanker kan. ada. Nah, itu yang perlu kita Pasien kenapa kita. sih sebenarnya bisa seperti itu. Iya. Dan pemirsa, saya juga ingin mengingatkan kepada Anda, nanti kami akan membuka line telepon interaktif untuk Anda, jadi Anda bisa langsung menghubungi kami di 021 22908462 atau ke live Instagram kami di @jaktvofficial. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada Anda bisa langsung menghubungi call center pengobatan alternatif Gusmu ke nomor 0813 11199941 atau di 0813 11199948. Dan tentunya Anda bisa langsung saja untuk datang nih ya ke kliniknya di Jalan Taman Malaka Utara, Blok B nomor 19/20 di Kelurahan Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemirsa, kita akan kembali lagi tentunya setelah komersial break berikut ini. Ya pemirsa Jak TV, terima kasih Anda masih bersama saya Mary Putrian. Tentunya kami masih dalam program spesial Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Kahrohma. Pemirsa, kita tadi sudah cukup banyak gitu ya membahas tentang kanker payudara. Dari awal mulanya, gejalanya, terus juga pastinya ini yang perlu dilakukan adalah untuk pertama kali langkah awal kita harus melakukan pengecekan ke tim medis dulu ya Gus. Iya. Itu yang paling penting. Nanti setelah itu baru Anda memilih gitu loh pengobatan apa sih sebenarnya yang memang ini yang paling penting nih Anda sanggup lakukan dan Anda mau lakukan. Iya. Gitu. Betul Ini ya sekali. kitanya dulu nih si pasien nih. Kadang-kadang gitu ya. Walaupun kita didorong-dorong ya Bu gitu. Iya. Kalau sama suami kalau kita yang ngerasa bahwa gak bisa nih Iya. gitu ya. Yang susah gitu melakukan. Iya. Ya nggak sih kalau orang sakit tuh begitu. Kita dulu nih nentuin gitu ya apa yang mau kita lakukan dan pengobatan seperti apa kita itu baru kita bisa melakukan seperti Iya, kalau benar. ibu terus terang akhirnya mengikuti arahan suami. Iya. Dan alhamdulillah arahannya di jalan yang benar. Ya Bu, sampai sekarang ini ibu yang rasakan. Iya. Gus, ini yang menarik. Tadi Gus juga sempat mengatakan bahwa sebenarnya orang wanita yang belum menikah pun bisa terkena. Bisa. Gitu. Bisa. Itu apa penyebabnya sebenarnya yang paling utama yang harus diperhatikan oleh wanita-wanita yang masih single saat ini? Itu tadi mungkin hormon yang tidak stabil ya. Pada waktu masa haid itu kan bisa ada kan tekanan di payudara itu, atau ada benturan bisa juga, atau karena radiasi. Radiasi. Iya, atau juga Oke. obat-obatan yang terkombinasi yang tidak cocok bisa juga timbul itu. Oke, itu Jadi bisa pengalaman saya penyebabnya. itu, Ya. Emang ada sekarang- beberapa sih yang belum Menikah, menikah maupun punya keturunan itu kena. Oke, Bahkan itu udah sebenarnya kanker yang sampai sampai lubang tuh. sampai berlubang. Iya, Itu keburu udah stadium berapa ya, Gus? Nah, biasanya udah stadium 4 lebih ya biasanya. Stadium 4 lebih, udah Hampir bisa nutup lagi. sampai bisa nutup lagi. Bahkan pengalaman kita ada
pasien tuh yang udah hilang ya, kena kegerogotin kanker payudara itu bisa tumbuh lagi. Oh gitu Gus? Ya pengalaman kita ada. Itu kan biasanya kalau sudah hilang kan berarti dikatakan selnya udah mati ya, Iya. nggak tumbuh gitu. Itu tadi bisa obat kita bisa regenerasi tadi. Regenerasi. Nah, Dan ini itu saya, nyata, memang pasien ada. Itu. yang saya ketahui ya, saya baca ya Gus ya, gitu. Semoga kita semua dijaga oleh sehat nih pemirsa. Iya. Bahwa kalau kita ke tim medis kan memang ada yang dilakukan. Ya, Ya Gus potong ya, gitu ya. ada radiasi Kanker. atau apa. Iya, Itu kan yang dikatakan sel sehat kita Iya. akhirnya juga akan terbawa untuk menjadi Iya. tidak sehat karena pengobatan itu. Nah, kalau ini dengan pengobatan alternatif gitu, dengan obat-obatan yang Iya, herbal, alami, herbal. gitu. Ini kebalikannya atau bagaimana? Sebetulnya lebih bagus ini ya. Kita sebelum untuk dioperasi mengupayakan untuk pengobatan alternatif. Dan alhamdulillah banyak kita pasien-pasien banyak yang berhasil itu. Oke. Jadi kita nggak melakukan operasi di sini juga kemo atau apa enggak. Oke. Hanya obat-obat herbal dan terapi tenaga dalam itu tentunya fungsinya hampir sama dengan sinar itu. Tapi sinar ini tidak membunuh sel-sel yang baik. Jadi yang sel-sel yang ini dan sinar tenaga dalam itu fungsinya untuk memperkuat imun sama regenerasi juga. Memperkuat Bisa. imun dan regenerasi ditambah Ya, jadi sel-sel itu yang lemah itu supaya kembali normal lagi. kembali normal, ditambah dengan mengkonsumsi herbal ya Gus ya, Herbal, ya. itu semakin Ya, lagi jadi meningkatkan untuk imun memperkuat kita. imunnya. Memang kalau orang sakit katanya yang dijaga itu harus imunnya dulu, Imunnya dulu ya. gitu ya. Karena kalau imunnya nggak dijaga ya, Iya, penting bisa makan enak itu sama minum obat lancar, insya Allah sembuhnya lebih cepat. sembuhnya lebih cepat. Iya, Sama kadang pikirannya pasien Gus. yang udah sulit minum obat, udah semangatnya juga ada ya itu yang agak sedikit kita Iya. kerja keras untuk Nah, menyembuhkan. Kita mesti tanya nih kalau Iya. masalah tentang gimana keinginan seorang pasien yang sembuh gitu ya. Ini Iya. dari Ibu ini dari pengalamannya langsung. Bu, pada saat melakukan terapi ini nih ya Bu ya, kadang-kadang kan ini sih nggak bisa dipungkiri ya pemirsa ya gitu ya. Bahwa orang kalau pada saat vonis kanker udah Iya, kayaknya down. udah langsung hilang Iya. gitu ya. Udah nggak bisa mikir apa-apa, Iya. udah kayak semua gitu. Nah Ibu juga merasakan seperti itu kan Bu? Iya, Tap- tadinya saya sempat berpikir bahwa saya shock juga ya ngedengar penyakit yang saya derita gitu. Iya. Tapi alhamdulillah bersyukur, benar-benar bersyukur suami Semangat untuk ngedukung sembuh. Iya, keluarga, dari bener, keluarga bener. dan juga Anak-anak terutama Anak-anak. pasti kan. Nah, kalau Iya. enak tuh pasti anak kan ya Bu? iya anak-anak juga mendukung biar ibunya cepat sehat. iya. Ya alhamdulillah saya bersyukur banget ketemu Pak Gus. Nah itu yang paling Saya penting. Benar-benar. langsung semangat lagi untuk bahwa saya bisa bakal hidup lagi. Benar. Sebenarnya pemirsa pengobatan itu kan kita ditawarkan oleh banyak gitu. Banyak. Banyak hal, banyak pihak, banyak pilihan. Maka tadi saya bilang di awal gitu ya pemirsa bahwa itu tergantung kitanya. Kitanya Iya. dulu nih yang menentukan. Iya. Karena kalau kita yang sudah menentukan, kita memilih, kita menjalaninya Iya, pasti juga jalani. enak gitu. Benar. Kalau misalnya kita dipaksa-paksa, pasti Iya. kitanya juga Iya. males-malesan gitu. Iya. Ibu kan juga karena dari hati sendiri ya Bu. Jadi mau minum sekali gitu ya, 7 butir juga ditelen-telen aja. Telen aja, Coba ya. kalau orang yang nggak mau gitu terpaksa, pasti berat menjalani itu. Iya. Bu berapa lama sih pengobatan Ibu sama Gusmu kurang Saya lebih? kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Alhamdulillah Oke. sebelum 6 bulan pun saya udah berangsur Udah iya sehat. pasti prosesnya sudah jauh lebih baik sampai mencapai 6 bulan ini mah udah bener-bener alhamdulillah Iya. seperti sekarang ini ya Sekarang Bu ini, ya. iya. Gus biasanya berapa lama kalau pasien kanker, anggap deh yang tadi sudah tergerogoti, Tergantung dari berat ringan penyakitnya, stadiumnya, terus kondisi pasien, usia juga menentukan. sih. kalau yang kayak gerogot tadi itu Gus yang sudah habis tuh, yang sudah hampir Biasanya ada 6 sampai 8 bulan, yang udah parah ya. Udah Itu parah, Udah lubang itu ya. Udah lubang itu, bernanah, heeh, keluarkan sampai kadang ditutup dengan kasa itu bisa 6 ya sampai karena 8 bulan. dia 8 bernanah bulan. terus ya Gus. Iya. Itu kan bau ya pasti ya. Bau sekali ya, biasa gitu. Nah itu gimana tuh Gus untuk menghilangkan? Cairan itu biasanya kan darah campur nanah. Iya, heeh. Bisa tertutup lagi bisa. Tertutup lagi Gus. Bisa. Nah Ibu ini sebenarnya pemirsa masih banyak harapan kok, Iya. gitu ya, untuk Anda yang mengalami kondisi kesehatan kanker gitu, kondisi kesehatan kurang baik, apalagi penyakit kanker, gitu Iya. ya. Jangan pernah putus asa sebenarnya gitu Makanya ya. kita juga berikan air doa itu kan untuk biasanya baca bacaan khatam Quran, istighosah, sholawat itu biar supaya pasien tuh tenang. Nah itu dia. Tenang. Jadi semangat untuk sembuh itu lebih ini. Benar sekali. Ikhtiarnya harus dilakukan, tapi berdoanya Iya, itu berdoa juga dulu. jangan lupa. Berdoa Ya, dulu itu jadi yang utama. apapun segala sesuatu diawali doa dulu. Doanya kita, dulu yang kita tuh. kerjakan tuh
terkabul sesuai dengan keinginan kita. Iya, jadi dikuncinya sama doa ya Iya, Gus ya, doa biar dulu. nanti pada saat gitu Menjalaninya lancar semuanya. berjalan lancar. Itu benar sekali gitu pemirsa. Berarti apakah Gus dalam proses Iya. terapi untuk payudara ini akan sama terus atau ada perubahan nih Gus? Misalnya gitu ya Gus ya, herbalnya akan dirubah, kalau misalnya sudah mulai membaik herbalnya akan diganti dengan herbal yang Iya, jenis lain bisa atau juga, gimana Gus? jadi kalau udah stadiumnya udah mulai menurun, biasanya agak dikurangi. Dikurangi Obatnya gitu ya. dikurangi. Karena kan pasti dosisnya berbeda dosisnya ya beda. Gus ya. Nah kalau ngomongin tentang herbal nih pemirsa, pasti Anda juga tahu banyak sekali di luar sana yang menjual herbal. Iya. Yang menjanjikan untuk bisa Iya. dikatakan buat penyakit-penyakit Penyakit-penyakit. apapun gitu. Iya. Tapi ini pastinya belum tentu satu herbal tuh bisa buat semua penyakit. Iya. Karena Memang ada butuh keahlian dan uji coba ya. Apalagi kita juga belajar dari ratusan tahun dari nenek Iya. moyang turun temurun itu ya. Bahkan kita lab juga alhamdulillah memang bagus. Iya. Untuk- jangan dibeli online sembarangan Jangan. karena banyak sekarang Takutnya kan ada ini jualan campuran-campuran online. tadi Apa itu? kimia. Campuran kimia bisa. Ada campuran kimianya Karena kan? pernah saya uji coba itu beberapa yang obat herbal di toko ya, Pak, Iya. dengan yang kita racik beda. Karena kalau di toko kita memang udah ada ini ya. Oh, satu hari sekali minum 2 sampai 3 kali. Iya, heeh. Sedangkan kita melewatin itu dan itu ada efek sakit. Ada efek. Nah, Nah, waktu itu saya kena darah tinggi pernah ya. Itu saya coba itu melewati Ini itu coba sendiri, dosisnya. Gus? Iya, saya coba. Sakit. Tapi pas obat kita minum sampai 11-20 biji juga nggak apa-apa. Paling Baik-baik darah kita aja. aja drop. nah itu. Nggak apa-apa. Jangan tergiur dengan Iya. caption atau janji-janji yang hanya ditulis gitu ya. terus Apalagi orang beli yang ahlinya. online gitu. Iya. Aduh, itu yang perlu Jangan. sangat diperhatikan karena ini menyangkut tentang kesehatan kita. Iya. Gitu ya. Apalagi kita kan udah selama pengobatan 25 tahun lebih kan. Iya. Jadi udah teruji, udah aman. Pengalamannya Iya, Gus Mus pengalaman sudah udah sangat banyak. teruji lah pemirsa, Iya. terbukti kan nih sendiri dirasakan Iya. oleh ibu ya Bu ya, betapa sekarang bisa dikatakan sembuh. Iya, Sudah sembuh ya, alhamdulillah. Ini yang mengatakan sembuh juga tim medis kan, balik lagi ke tim medis ya Bu. Balik Balik ke semuanya. medis. Setiap pasien kita suruh cek lagi ke medis. Harus, itu yang Iya. paling penting. Oke, nanti kita akan bahas lagi nih pemirsa, tapi saya ingin mengingatkan kepada Anda, kita akan membuka line interaktif, jadi Anda silakan bisa menghubungi kami di 021-2290-8462, atau bisa langsung saja Anda chat ke @jaktvofficial di Instagram kami ya. Dan saya juga ingin kembali mengingatkan kepada Anda, kalau Anda ingin datang ke kliniknya Gusmu buka praktek dari hari Senin sampai hari Minggu. Kecuali hari Selasa, hari libur ya Gus Libur ya. ya. Anda bisa menghubungi call center terlebih dahulu di 0813 1119 9941 atau 0813 1119 9948. Dan alamat kliniknya di Jalan Taman Malaka Utara, Blok B nomor 19/20 di Kelurahan Malaka, Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Baik pemirsa, kami akan membacakan pertanyaan Anda setelah ini dan juga kami membuka line interaktif untuk Anda. Tetap bersama kami hanya di Medika Natura. Pemirsa Jak TV, terima kasih. Tentunya Anda masih bersama saya Mary Putrian dalam program spesial Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karohma. Pemirsa, ini waktunya kita akan membuka line interaktif buat Anda. Silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 021 2290 8462 atau Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di Instagram kami di @jaktvofficial. Sambil saya menunggu telepon, saya akan membacakan dulu, ini sudah ada pertanyaan gitu ya dari Instagram, ini dari Inaldiansyah. Nah, Gus, ini dada saya ada benjolan tapi gede sebelah. Apakah itu ciri-ciri kanker? Wanita ini kayaknya. Ya, Inaldiansyah ya. Itu harus dicek ya, karena kan berbeda-beda ya. Ada yang kelenjar, ada kista, ya kan, ada yang udah mengarah ke kanker yang udah ganas ya kan. Oke. Biasanya kalau kista atau kelenjar itu biasanya seperti jaringan air aja bulat, tapi dia bisa bergerak tapi nggak Oke. mengeras. Oke. Nah itu bisa hilang, bisa juga nimbul bertambah, bisa juga. Bisa Memang juga harus bertambah. dicek sih, datang ke tempat kami ya. Itu harus dicek. Nah, Gus, emang bisa terkena sama laki-laki juga? Tadi Gus kan sempat ini perempuan Laki-laki atau ada. laki-laki? Apa, kanker atau- Biasanya kanker. Kanker juga, Gus. Kanker Kenapa darah. bisa laki-laki
Kan dia tidak ada pengalaman- ini ya Gus, maksudnya kayak menyusuinya gitu Iya. maksudnya. Pernah kalau pengalaman saya itu kena benturan dia. Dari jatuh dari motor tuh kena benturan itu stang atau apa. Mungkin awalnya merah-merah terus lama hilang, tapi berapa tahun dia timbul tambah membengkak membesar. Benturan itu menyebabkan apa sih, kerusakan si sel Iya, itu yang ada sel di itu. bagian Iya, payudara? Itu Oh. pasien laki-laki ya, pria. Oke, itu kalau pasien laki-laki ya, Iya, jadi bukan hanya perempuan. Kalau perempuan misalnya bisa dikatakan Ada memang. beberapa saya udah itu. Tapi dia ini Bisa juga nggak Gus, maksudnya. karena terapi-terapi itu ya mungkin dari fitness apa hormon atau apa itu bisa juga. Tapi maksudnya Berasa kalau ngotot tuh laki-laki itu besar. juga membesarkah atau Iya, ada bengkak, ada bengkaknya? bengkak merah biasanya. Memerah ya. Iya, Wah, itu. Ini juga berarti memang buat para laki-laki juga perlu diperhatikan Iya, gitu Gus ya, bahwa ini bisa saja gitu ya terkena oleh laki-laki Iya. gitu. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Rahmia Wulia Ningsi. Ini saya pernah operasi pengangkatan payudara nih Gus. Apakah nantinya payudara saya bisa tumbuh lagi? Karena saat ini usia masih 28 tahun, masih muda nih 28 tahun. Iya, itu Masih bisa, harus tapi kita. udah diangkat. Gitu. Biasanya kalau udah diangkat ya, kalau pengalaman kita kan belum diangkat, walaupun udah kankernya udah ngorokotin hampir habis itu ya, payudara itu bisa tumbuh lagi. Tapi kalau untuk dioperasi atau diangkat, saya belum pernah mengalami itu. Belum pernah Iya. mengalami itu ya Gus ya. Karena kalau misalnya digerogoti berarti kan masih ada sel bagus yang tersisa Iya, sebenarnya gitu ya Gus iya, ya. Masih ada ada akarnya lah ada kita sebutnya akarnya. gitu ya. Berarti itu Sama masih jadi tumbukan. Contohnya seperti kayak apa itu penyakit gula yang udah mati itu sampai menghitam itu, Iya. itu bisa hidup lagi saraf-sarafnya. Oke, karena Dan- masih ada saraf-saraf iya, baik yang ada tersisa. saraf Gitu. iya. Kalau diangkat kayak diputus gitu ya Gus Iya, ya. diputus. Oke, baik. Kita mau terima telepon dulu, ini sudah ada penelpon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Iya, dengan Bapak Cecep dari Tangerang. Bapak Cecep dari Tangerang. Silakan Pak Cecep. Iya, ingin menanyakan soal ini sama Gusmu. Iya. Menanyakan, saya kan sudah berkeluarga, kurang lebih 10 tahun ya, dan belum Iya. punya anak gitu ya. Nah, Iya. tapi apa namanya? Nah, istri saya tuh punya orang tua mengidap penyakit kanker. Oh, orang tua istrinya. Orang Pengidap tua. kanker. Nah, ya, orang tua istri saya gitu. Punya mengidap penyakit kanker. Nah, setiap ini maaf ya, setiap kesenggol payudaranya istri sakit gitu. Apakah itu ada gejala keturunan kankernya atau memang gimana ya? Setiap kesenggol gitu sakit. Itu sih Gus. Ya, udah Itu berapa aja lama sih. itu? Sudah berapa lama Pak sakitnya Cecep kejadiannya? Sakitnya. Sakitnya istri? Kejadiannya sekitar 6 tahunan. Oke. 6 tahunan. Tapi ada benjolan nggak Pak? Nggak ada. Oh, nggak Tapi ada. setiap kesentuh itu sakit gitu. Ya, belum Oke. cek ke medis ya Pak ya? Belum cek ke medis dia- Pak Cecep? Gini Gus, dia takut untuk ke Oh, medis. takut, ya. Oke. Itu sih. Iya. Insya Allah nanti bisa kita bantu Oke. Pak. Ya. Baik, Pak Cecep terima kasih atas teleponnya. Nanti akan dijawab oleh Gusmu biar lebih jelas lagi ya Pak Cecep ya. Berarti Iya, sudah terima 6 kasih. tahun. Ya, masih. Tidak ada benjolan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau kesentuh saja terasa Biasanya nyeri. itu bisa mengarah ke kanker. Bisa mengarah ke kanker. Tapi 6 tahun udah lama sekali dong Gus Iya, harusnya. banyak ya pasien saya itu bisa sampai 15 tahun, 16 tahun itu. Awalnya itu hanya ini seperti cairan aja terasa, Oke. tapi dibiarkan lama-lama sekarang karena mengaras-mengaras, akhirnya terakhir ya itu ngidap kanker. Oke. payudara. Nah, ini yang menjadi Kalau saya sarankan sih datangnya ke tempat kami langsung, Oke. biar langsung kita tanganin supaya nggak mengarah ke kanker yang lebih berat lagi. Nanti. Iya. Jadi kalau misalnya memang takut gitu ya untuk melakukan Iya. pengecekan Iya. ke medis Biasanya kalau gitu. kita obati nanti rasa sakit, nyeri itu akan berangsur-angsur akan berkurang dan hilang. Oh, rasa Oke, gitu tuh. tapi sebenarnya Gus kalau misal kita belum ada nih riwayat medisnya, itu tetap bisa, untuk langsung datang ya Gus ya. Karena kan kalau misalnya kita ada riwayat medis, kita bawa ke tim medis kan langsung menyatakan oh sakitnya ini yang Iya. suka bikin orang shock tuh itu. Iya, tuh. kadang pasien-pasien juga saya takut Pak cek ke medis itu. Kita obatin, kita deteksi bisa ketahuan Oke. sakitnya.
Ya, baik, ini ada pertanyaan lagi nih Gus. Ini dari Devoy Anggraini. Saya pernah pijat payudara, apakah itu beresiko buat perempuan? Nah, kan suka ada tuh pemijatan payudara untuk Selama dilakukan mengencangkan. dengan benar, terus tekanan itu memang nggak terlalu kencang atau terlalu keras ya tidak masalah. Tidak, Nah, oke. karena pasien saya ada itu sakit gula dia. Heeh. Awal mulanya saya di bagian kiri itu, mungkin nanti akan kita undang juga tuh. Iya. Dia mau diamputasi. Oke. Nah, jadi setelah dipijat terlalu keras, dia bengkak, memerah terus luka. Oh. Bagian telapak tuh sama bagian lutut. Ya. Lututnya malah makin semakin bermasalah. Iya, alhamdulillah kita tangani sampai sekarang udah tertutup semua luka-luka itu dan nggak jadi diamputasi. Memang ada sih yang saya tahu ya pemirsa bahwa ada salon kecantikan gitu, ada perawatan tubuh wanita Iya. untuk melakukan pengencangan payudara ya Iya. gitu. Tapi memang sekali lagi ini yang paling penting adalah dilakukan oleh ahlinya. Yang tahu, Nggak boleh jadi jangan tekanan yang keras sembarangan. juga, nggak boleh. Karena kan banyak saraf juga ya Iya, Gus saraf. gitu ya, di bagian payudara, jangan Iya, sampai malah itu merusak. Iya, merusak. Gitu ya Gus, itu yang paling penting nih pemirsa. Baik, nanti kita akan membahas lagi untuk Anda pemirsa, tapi sebelumnya saya ingin kembali lagi mengingatkan kepada Anda, Klinika Gusmu ini buka dari hari Senin sampai hari Minggu, kecuali hari Selasa adalah hari libur. Anda bisa menghubungi call center terlebih dahulu di 0813 11 19 9941 atau di 0813 11 19 9948. Dan Anda bisa langsung datang ke klinika, tolong dicatat nih biar nanti Anda jangan sampai nyasar nih ya, di Jalan Taman Malaka Utara, Blok B nomor 19/20 di Kelurahan Malaka Sari di Duren Sawit, Jakarta Timur. Baik pemirsa, saya akan kembali lagi setelah komersial break berikut ini. Iya pemirsa, terima kasih sekali Anda masih bersama kami tentunya dalam program spesial Medika Natura Terapi Sehat Gus Muhammad Al-Karohmah. Kita sudah banyak sekali nih ya berbincang tentang kesehatan, terutama adalah penyakit kanker gitu ya Gus ya. Tadi juga sudah ada pertanyaan gitu. Ini yang perlu kita perhatikan di awal adalah gitu, kalau Anda sudah merasakan adanya benjolan khususnya para wanita, jangan dianggap remeh. Itu yang harus dicek. Anda tinggal pilih apakah Anda mau pengecekannya ke tim medis terlebih dahulu, monggo, atau mungkin Anda lebih pilih untuk ya sudah, saya ingin melakukan pengecekan di pengobatan alternatif terlebih dahulu, silakan gitu. Anda bisa datang saja gitu ya ke Klinika Gusmu untuk dilakukan pengecekan, karena itu bisa sebenarnya terdeteksi nggak sih Gus? Misalnya nih, Bisa. saya mau datang aja nih ke Gusmu, pengen tahu ada sakit apa sih? Cukup di kaki, bisa tahu nggak Gus? Bisa. Gitu. Bisa ketahuan. Ada apa sakitnya? Dari Karena kan gejala-gejalanya kadang ada juga pas kena kista, setelah kita deteksi, oh ada tumor ya, tapi belum ke kanker, tumor di payudara itu. Akhirnya dicek ke medis juga benar ada. oh gitu, walaupun ketahuan. mungkin kita datangnya ke apa, ternyata pas dicek semakin dalam Iya, tuh. kadang-kadang kita berikan obat itu kanker, ketahuan di bagian mana yang sakit itu ada kanker ketahuan. Nah, memang kan terdeteksi. sebaiknya kita lakukan sejak dini ya Gus Iya. ya. Jadi jangan nunggu sampai Jadi jangan sampai takut, nanti takut berobat, takut ini nanti akan semakin parah. akan semakin Iya. parah. Lebih baik mencegah daripada harus mengobati lebih lama ya Bu. Iya, Kalau di pengalaman Ibu gimana nih Bu? Ini Ibu pengalamannya menurut saya sudah sangat Masya Allah sekali loh Bu gitu ya. Udah Ibu bisa seceria ini lagi gitu. Alhamdulillah banget, saya bersyukur banget, benar-benar saya bersyukur banget ketemu Pak Gus. Sampai sekarang pun nggak terlupakan dah. Enggak tuh, nah itu kesan yang Karena paling. iya, karena benar-benar pengobatannya banget bagus sekali. Gitu. Kayaknya sakitnya tiba-tiba sudah hilang Udah karena hilang begitu aja. sudah hilang begitu saja karena memang proses pengobatannya ini ya Bu ya. Iya benar-benar. Gitu ya sangat. Ibu masih boleh nggak sih Gus mengkonsumsi herbal gitu untuk Kalau udah menjaga sembuh imun? saya udah nggak usah, tapi ada beberapa pasien masih takut apa untuk menghindari penyakit yang berat itu ada konsumsi ada. Masih Pasien tetap sehat pun boleh konsumsi obat kita. Oh, oke Untuk oke. mencegah penyakit yang kronis atau penyakit yang lain bisa. Oke. Bu, ini kan ada pantangan makanan ya Gus ya kalau itu. Iya. Itu masih diterusin sampai sekarang atau udah mulai masih? Masih, Kak. Ibu jaga ya. Iya. Ingat sakitnya tuh nggak enak banget ya Bu. Iya. Jadi udah jaga aja. Bisa diri banget. Iya. Itu memang yang dirasakan oleh perempuan wanita gitu ya, atau orang yang terkena kanker. Sebenarnya tidak hanya kanker payudara ya gitu, ada kanker serviks gitu kan, ada kanker darah, ada kanker otak juga banyak. otak Iya. gitu, semua gitu. Sekarang kayaknya tuh memang karena kita kan nggak bisa ngeliat tubuh kita dalamnya kayak Iya, apa. iya. Yang bisa kita rasakan adalah kalau udah ada gejala yang nggak enak. Nah, tapi buat orang nih Gus, ada nih Gus, termasuk yang kalau ngerasain sakit, tingkat toleransinya tinggi. Nah, kalau itu tuh gimana ya Gus?
Yang gimana buat ya? maksudnya dia sakit sebenarnya dia tahu nih kalau Iya. ini gejala sakit misalnya gitu Iya. ya. Tapi ya udahlah biasa aja gitu. Nah, itu kan Oh, malah yang jangan sebenarnya ya. Nggak baik. nggak baik kan. Jangan. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang agak beda di tubuh kita yang seperti biasanya, kita harus kita waspadain ya, harus kita Nah, cek juga. itu ya kita mesti benar-benar sensitif sama diri Supaya kita. nanti penyakit itu tidak berkelanjutan dan parah gitu. Dan parah. Gus sebenarnya ada pertanyaan nih Gus sebenarnya. Gimana sih dari Wiwi nih Gus ya tips menjaga kesehatan di musim pancaroba sekarang nih? Ini mungkin bersangkutan untuk supaya tidak kemana-mana sakitnya. Ya itu tadi harus makan yang teratur, jangan sampai terlambat, istirahat utama tuh. Karena datangnya penyakit itu sebetulnya lebih banyak di malam hari. Malam hari, Malam hari oke. itu. Kak. Jadi harus jaga istirahatnya cukup, makan juga jangan terlambat ya. Terus Iya. vitamin, bahkan olahraga itu lebih bagus. Olahraga yang paling penting. Nah, ini juga pertanyaan yang penting Jaga buat kebersihan juga. apa Bu? Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Lingkungan kita apa jaga. Kan kalau kanker itu sekarang ada yang turunan genetik, Iya. ada yang tidak. Iya. Gus, bagi kalau yang tidak kan kita tinggal jaga pola makan. Bagi yang turunan nih Gus, apa yang perlu dijaga buat orang Itu yang tahu lebih, mungkin ibunya harus sudah terkena. dijaga banget karena kan ada gen atau keturunan. Iya. Nah, biasanya lebih mudah kena. Pola hidupnya Iya. harus seperti apa tuh Gus? Ya harus makan makanan sehat itu ya, terus juga jangan makan makanan yang siap-siap saji itu, Iya. ya, terus juga banyak makan yang mengandung oksidan tuh, antioksidan itu bagus sekali. Itu. Karena yang keturunan itu sebenarnya malah lebih cepat. Seperti ada kan orang wanita susah, oh saya kurang suka sayur, kurang ini ya, itu Iya, juga iya, nggak itu. bagus. Karena sayuran kan juga salah satu memperlancar BAB itu Iya. biasanya yang jarang-jarang gitu kanker-kanker itu dari kanker usus, kanker anus bisa. Oh, oke, itu nih pemirsa memang mau tidak Iya. mau kalau kita kecil dulu ya 4 sehat 5 sempurna. Iya, atau sekarang udah lebih praktis tuh ada yang minum misalnya sayuran yang berbentuk Iya kapsul kan berbentuk ada. kayak Iya, kapsul. sampai ada yang Iya, bentuknya permen kapsul. loh sekarang. Iya. Saking orang males minum kapsul, Iya, dikasih permen gitu, Oh, gitu ya. Iya itu. Itu sangat luar biasa sekali nih pemirsa. Tapi yang saya perlu mungkin kita berbagi seperti tadi Ibu ya Bu, gitu. Mungkin sedikit Bu memberikan semangat kepada wanita-wanita di luar sana yang mengalami kondisi seperti Ibu. Apa langkah yang harus dilakukan gitu? Untuk para wanita yang di luar sana, kalau bisa jangan putus asa. Iya. Selagi kita masih niat ingin hidup, ingin sehat, insya Allah semua ada jalan keluarnya. Iya. Yang penting intinya kita berikhtiar, Berikhtiar, benar. percaya bahwa Allah masih Iya. sayang sama kita. Oke, ada ahlinya juga ya Bu, Dan seperti ada Gusmo. ahlinya untuk Pak Gusmo. Jadi Anda bisa langsung saja nih pemirsa kalau untuk berkonsultasi terlebih dahulu baiknya by phone atau langsung datang aja Gus kalau mau konsultasi by dulu deh phone gitu. dulu aja. By phone juga Iya. bisa gitu, datang langsung bisa. Tapi menurut saya mending datang langsung jadi bisa dicek langsung Iya, ya Gus langsung. ya. Nah kalau Anda mungkin mau by phone dulu Anda bisa langsung saja menghubungi ke call centernya di 0813 1119 9941 atau di 0813 1119 9948. Dan kalau Anda ingin langsung datang karena pasiennya pasti banyak gitu ya. Ini pemirsa Anda bisa langsung saja ke Jalan Taman Malaka Utara, Blok B nomor 19/20 di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kalau memang Anda dari luar kota, baiknya gimana nih Gus? Kalau ada pasien dari luar kota pengen langsung ketemu Gusmo misalnya. Biasanya langsung ketemu saya langsung. Langsung. Semua biasanya- pasien pasti ditangani Iya. oleh Gusmo. Kalau memang diperlukan mungkin 3 hari harus di Jakarta atau seminggu, biasanya pasien gitu. Dan juga kadang dia mencari penginapan kalau memang penanganan khusus itu. Oke, karena seminggu 2 kali kalau Anda dari luar kota memang baiknya cari penginapan ya Gus ya. Nanti dilanjut pengobatan jarak jauh, dibekalin obat biasanya sama kita. Dibekalin obat Harus itu yang rutin minum paling obat. penting. Ya, jadi saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada Anda bahwa Gusmo buka praktek dari hari Senin sampai hari Minggu kecuali itu hari Selasa adalah hari libur. Alamat nomor teleponnya tertera di layar kaca Anda dan saya juga tadi sudah membacakan. Gusmo terima kasih Iya, terima sekali. kasih. Semoga semakin banyak berkahnya ya Iya, Gus, semakin iya. banyak orang yang ditangani oleh Gusmo, Iya. banyak sembuh dan banyak sehat ya Bu. Iya. Seperti Ibu juga ya. Jadi pemirsa jangan perlu khawatir apapun kondisi yang kita alami sekarang. Tapi yang terpenting kita harus terus berikhtiar dan utama adalah kita berdoa. Itu yang Iya, paling penting penting terlebih tuh. dahulu ya. Baru kita menentukan pengobatan mana sih yang ingin kita pilih. Iya. Baik pemirsa terima kasih atas kebersamaannya. Saya Mary Putrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.